Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada Google Form Series, pemanfaatan Google Form dalam pengumpulan data. Video kali ini akan membahas tentang bagaimana menyisipkan teks pada soal bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang meminta pada kata-kata tertentu untuk dicetak tebal, cetak miring, atau di garis bawahi. Ya. Pada dasarnya konsepnya sama, yaitu menyisipkan gambar, ya, seperti yang telah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Maka untuk menyisipkan teks yang cetak tebal, cetak miring, dan di garis bawahi, maka perlu dibuat dalam bentuk gambar. Nah, kita tidak bisa langsung membuat cetak tebal, cetak miring, atau di garis bawahi di Google Form seperti kita membuat di Microsoft Word, Excel, atau PowerPoint. Langsung tinggal Ctrl B, Ctrl I, atau Ctrl U untuk cetak tebal, miring, atau di garis bawahi. Karena ini bukan Office, jadi kita bekerja di Google Form. Yang kita butuhkan adalah alat tambahan seperti biasa, yaitu latex. Ya. Salah satu alamat yang kita gunakan adalah LaTeX Equation Editor. Ya. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana memasukkan persamaan matematika yang tergabung dalam teks, ya, artinya soal cerita, gabungan antara teks dengan persamaan matematika. Nah, prinsipnya sama dengan menyisipkan kalimat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, soal cerita atau teks dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris yang membutuhkan ketentuan ada kata-kata tertentu yang cetak tebal atau cetak miring atau juga di garis bawahi. Ya, rumusnya sama. Cuma nanti ada butuh tambahan. Ya. Mengulang kembali bahwa untuk masukkan teks kita membutuhkan perintah, yaitu ini begin document, end document. Di tengah-tengahnya kita taruh teksnya. Kita akan praktekkan perintah ini. Saya punya teks seperti ini. Dr. Andi tag COVID-19 bisa menular lewat kentut. Wow. Oke, kita masukkan teks ini. Katakanlah ini adalah teks yang ditanyakan dalam soal bahasa Indonesia menjadi sumber soal dalam bahasa Indonesia. Ya, kita masukkan ke sini. Convert. Ya. Nah, hasilnya dalam satu baris panjang ke kanan. Kenapa seperti ini? Karena kita belum memasukkan perintah yang tadi. Perintah apa? Perintah ini. Ya, belum masukkan perintah begin document dan end document yang slash di belakangnya. Maka kita masukkan ke sini. Sebelumnya document, terakhir diakhiri dengan end document. Oke. Convert. Ya. Oh, masih dalam satu baris. Apa yang keliru? Oh, kita enter ini coba. Nah, teks ini
aslinya terdiri dari 3 paragraf, 1, 2, 3, dan 1 judul. Sementara dia dinyatakan dalam 1 paragraf full ini. Dr. Edi tag COVID-19 bisa menular lewat kentut. Nah, ini adalah judul, tapi dia jadi 1. Nah, tadi Bapak Ibu, sebelum kita enter di sini, kemudian di bawah ini ternyata dia menjadi 1 baris yang panjang. Sekarang untuk membuat paragrafnya, maka ini paragrafnya dipotong di mana? Paragraf 1 terakhir berbicara, paragraf 2 terakhir di faces. Oke, maka berbicara, kita taruh perintah ini, perintah enter, boleh di sini, boleh juga di sini, yang penting di antara 2 paragraf. Kemudian faces. Oke, biar seperti di sini. Ya, convert. Nah, jadilah dia 3 paragraf. Oh, judulnya belum terpisah. Sama judulnya adalah Dr. Andi tag COVID-19 bisa menular lewat kentut. Ini adalah judul. Maka taruh ini. Ya, sudah dia. Dr. Andi tag COVID-19 bisa menular lewat kentut. Kita tambahkan enter sekali lagi supaya judulnya lebih ke bawah. Terpisahnya dengan teks. Ya. Nah, ini udah lebih ada jaraknya antara judul dengan isi teks. Kalau ingin ditambahkan lagi jaraknya, maka tambahkan lagi. Ingat 1 enter 2 slash ya. Ditambahkan lagi. Nah, ini jaraknya sudah lebih jauh. Oke. Nah, bagaimana sekarang? Pada aslinya judulnya adalah di bold, dicetak tebal. Ya. Kita ingin membuat cetak tebal pada judul ini. Dr. Andi tag -2 COVID-19 bisa menular lewat kentut. Ini adalah judul mau dicetak tebal. Maka perintah tambahannya adalah ini. Perintah tambahannya adalah untuk mencetak tebal, cetak miring dan garis bawahi suatu kata, maka perintahnya adalah ini. Perhatikan yang berwarna merah. Untuk kata yang bercetak tebal, maka perintahnya adalah /text bf. Ya. Kemudian untuk kata yang akan dicetak miring, text italic ya. BF itu adalah bold font ya. Ya, ingat yang merah ini adalah perintahnya, kemudian yang berada di dalam kurung kerawal ini adalah kata yang akan dicetak tebal. Ini yang merah adalah perintahnya, kurung kerawal juga perintah, rumusnya katakanlah, dan yang di dalam kurung kerawal ini adalah kata yang akan dicetak miring. Dan yang terakhir untuk underline, kata yang akan dicetak di garis bawahi, perintahnya adalah underline. Ingat ini, yang merah adalah rumusnya. Ingat, perintah untuk cetak tebal, teks BF. Oke. Ini. Teks apa? BF. Kemudian apa yang dicetak tebal? Ini, kalimat ini dicetak tebal. Tidak hanya kata yang dicetak tebal, kalimat pun bisa dicetak tebal. Kita cek. Nah, ini dia. Dr. Andi, COVID-19 bisa menular lewat kentut. Cetak tebal. Oke. Misalnya, bagaimana dalam kalimat ini, dalam paragraf ini, ada kata yang ingin dicetak tebal, cetak luas, cetak miring, atau di garis bawahi. Langsung kita praktekkan tiga-tiganya. Misalnya pada paragraf pertama yang akan dicetak tebal adalah kata
droplet. Nah, droplet. Ini yang dicetak tebal, maka taruh perintahnya di depan. Teks BF, kata yang dicetak tebal adalah droplet. Ya. Kemudian misalnya pada paragraf kedua, kita ingin mencetak kata dalam bentuk cetak miring. Apa yang akan dicetak miring? Cetak miring misalnya ini kentut, feses aja. Nah, ini mau dicetak miring. Maka tambahkan perintahnya, cetak miring itu apa? Ini teks IT, teks IT, tambahkan perintah teks IT, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Ya, mau digaris bawahi. Apa yang mau digaris bawahi? Oke, coba kita garis bawahi tentang virus corona. Nah, ini digaris bawahi, maka teks, apa tadi perintahnya? Underline. Berarti underline, tutup kurung, virus corona. Tutup dulu ini. Ya. Oke, convert. Wow, nah ini ada keterbatasan kayaknya. Kita kurangi satu baris, artinya ada kelebihan. Ya, karakternya kelebihan sepertinya tadi. Oke, tadi yang kita bold adalah droplet. Ini dia droplet, teks BF. Yang kita garis bawahi adalah apa tadi, underline, virus corona. Paragraf kedua, paragraf 3 itu italic ya, phasesnya. Oke, paragraf pertama droplet, virus corona. Ini dia garis bawahi. Virus corona, underline tidak muncul, berarti ada yang keliru mungkin. Teks underline, oh tidak pakai teks, keliru. Khusus untuk underline tidak pakai teks. Khusus untuk underline tidak pakai teks. Iya. Oke. Nah, muncul seperti ini, convert aja lagi. Ya. Droplet. Nah, virus corona di underline. Kemudian phasesnya ini. Jadi sudah terdaftar. Selanjutnya kita copy image address, thread, taruh ke soalnya. Ya. Oke.
Kita buat satu soal lagi. Kita refresh. Waduh. Sebentar, tadi ada yang ketutup. Harus ganti email. Ya. Ada kendala sedikit, lupa tadi kalau saya send out. Oke, sekarang sudah bisa. Ya. Udah soalnya. Kita tambahkan soal. Ya. Bacalah teks berikut. Ya. Teksnya mana? Masukkan melalui URL. Sini, tunggu dia muncul. Oke, sudah muncul. Sisipkan gambar. Nah, ini dia. Kalau kita ingin besarkan sedikit, ya. Ini. Nah, ini ada 3 kalimat, 3 paragraf yang berisi droplet yang di bold, virus corona, dan fesisnya. Biasanya dalam soal bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, satu teks itu untuk beberapa soal. Oleh karena itu, ketika ingin menggunakan teks dalam soal yang dibuat pada Google Form atau pada platform pembelajaran digital lainnya, maka soal yang menggunakan teks yang sama itu agar dibuat berulang meskipun itu teksnya sama. Contohnya ini. Pada soal ini yang dia akan ditanyakan adalah arti kata yang dicetak tebal pada paragraf pertama adalah, nah, ini dia. Misalnya ada hak, terliur, ingus misalnya. Itu pada paragraf pertama. Ini harus clear. Bapak Ibu, apa ini dahak, percikan, kata lain ini kita ngarang-ngarang soal ini. Saya droplet itu sederhananya apa? Nah, Bapak Ibu, misalnya teks ini digunakan untuk 3 soal, menanyakan tentang droplet, menanyakan tentang virus corona, artinya apa, dan menanyakan tentang feses. Maka jika akan digunakan pada soal berikutnya, harus teks ini dimunculkan lagi. Ya. Karena soalnya terpisah. Jadi teksnya harus dimunculkan lagi. Jangan sampai teks yang sama
untuk 3 soal. Ya, ini saya hapus saja dulu. Misalnya muncul lagi soal seperti ini. Kata yang dicetak miring pada teks di bawah artinya adalah, ya. Oke. Disebut di sini teks di bawah. Nah, teksnya yang mana? Coba kita lihat. Nah, ini teksnya yang mana? Teksnya di bawah. Maksudnya sebenarnya adalah menggunakan teks yang ini. Menggunakan teks yang ini, ya. Tetapi pada soal berikutnya teksnya muncul, jadi sehingga siswanya tuh bingung mana teksnya yang di bawah. Apalagi dalam soal itu ada beberapa teks yang dimunculkan. Nah, supaya siswa itu tidak keliru menggunakan teks yang mana, maka setiap soal yang menggunakan teksnya harus dilampirkan. Jangan menggunakan teks yang sama untuk 3 soal, tapi teksnya hanya ditaruh pada 1 soal. Sehingga siswa nanti kesulitan teks yang mana yang dimaksud. Oleh karena itu, soal yang bersumber pada teks yang sama harus kita cantumkan juga teksnya. Karena ini adalah soal dalam jaringan, berbeda dengan soal dalam bentuk paper. Nah, kalau paper kan di soalnya itu dituliskan bahwa teks ini untuk soal nomor 1 sampai nomor 3. Sehingga siswa tinggal melihat nomor soalnya. Sementara yang ini tidak dinyatakan dalam nomor urut soalnya, meskipun bisa dibuat nomor urut soalnya, tapi nanti kalau kita mau mengacak soal, nomor urut itu akan menjadi bolak-balik dia, begitu. Ya, berarti yang ditanya adalah teks yang dicetak miring. Yang cetak miring ini kan feses, sama teksnya dengan yang di atas, tapi pertanyaannya berbeda. Demikian Bapak Ibu, sebagai kesimpulan bahwa untuk memasukkan teks pada soal yang dibuat dalam Google Form, maka diperlukan tambahan, yaitu latex, kemudian perintah tertentu, ya ini perintahnya bagian dokumen, dan di tengah-tengahnya ditaruh teks. Nah, kalau kita ingin mencetak tebal, cetak miring, cetak garis bawahi, maka perintahnya adalah ini. Yang berwarna merah ini adalah perintahnya, baik kurung kurawal yang kiri maupun yang kanan. Jadi perhatikan, yang merupakan perintah atau rumusnya adalah yang berwarna merah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.